minta segera Ketua PN menjawab keinginan kita untuk mengganti hakim, karena sudah tidak mungkin hakim yang sekarang tadi itu dipaksakan lagi untuk memimpin sidang, sudah harus diganti. Selanjutnya saya serahkan sebelumnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, insannya ya sebenarnya kita ini, baik kami sebagai pengacara maupun mewakili daripada prinsipal dalam hal ini 5 orang ya, itu sudah tidak mau lagi ya melakukan protes, kemudian melakukan keluhan-keluhan kepada orang yang primus inter pares itu bernama Presiden Republik Indonesia. Harusnya tugas itu dilakukan oleh lembaga yang bernama lembaga legislatif, yaitu DPR. Tapi kita semua mengetahui bahwa lembaga ini seperti mandul, dan itu bukan tanpa sebab, dikarenakan memang koalisi kepresidenan ini menjadi besar sehingga mereka tidak bisa menjadi independen, betul atau tidak? Ya. Nah jadi kita sudah menyediakan uang, kita sudah menyediakan gajinya ya, uang itu dalam bentuk gajinya, kita sudah menyediakan pakaian yang terbaik, pengamanan terbaik, kehidupan terbaik agar beliau memikirkan kita. Tapi hari ini lihatlah kita berpayah-payah, berpeluh-peluh hanya untuk mendapatkan kepastian apakah legitimasi dia tegak dan duduk di dalam kursinya sebagai seorang presiden itu legitimate atau tidak. Seharusnya beliau menjadi teladan. Jika dia digugat, harus berani untuk datang ke pengadilan ya. Suara kita ini luar biasa berharga pada saat pemilihan ya, dikejar-kejar kita, diberi kaos, diberi sembako dan segala macam. Tapi lihatlah, ketika rakyat berusaha mendapatkan kebenaran, mereka menunjukkan dirinya sebagai orang yang untouchable, tidak tersentuh ya, dikelilingi orang-orang hebat yang siap mewakili kepentingannya. Permasalahannya, jika itu dibenarkan oleh undang-undang nggak masalah ya. Yang jadi masalah, kita gugatnya apa, dia datangnya seperti apa, kan begitu. Nah, yang kita sedih itu mengapa majelis itu pasang badan, sedangkan mereka punya yang namanya kekuasaan kehakiman, independen, tidak bisa dicampur tangani oleh kekuatan manapun ya, yang trias politika itu. Nah, Anda mungkin mengetahui bahwa Hakim MK Bapak Arief Hidayat itu sampai mengatakan bahwa hari ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Ini luar biasa loh. Kalau Hakim MK pun bisa mengatakan begitu, siapa yang mengatakan kondisi kita baik-baik saja ya? Nah, ini tentu Anda mengetahui lagi-lagi berkenaan dengan ya dinasti keluarga daripada ya presiden kita ini tadi. Jadi kayak saya ingin mengatakan, di sini digugat, di situ dibicarakan, di sini diprotes. Ini menunjukkan ketidakberesan. Harusnya cukup beranilah hakim untuk cukup bertindak independen saja, nggak usah macam-macam ya. Kalau Ibu Retno Marsudi dalam apa namanya itu bang, speechnya di in front of the United Nation mengatakan kepada apa namanya PBB, jangan memperpanjang perang, do not prolong ya the aggression. Kemudian minta apa? Don't back any side. Jangan support pihak manapun. Nggak usah berpihak kepada kami, tidak usah berpihak kepada Jokowi. Berpihak tegak lurus saja kepada kebenaran dan keadilan. Itu cukup. Dan ternyata itu tidak mudah. Kita lihat tadi sampai Bang Egy harus mengatakan kita kasih waktulah 15 menit barangkali mau berembuk sama hakim. Harusnya bukan kami yang memberikan hal tersebut. Jadi kalau kata siapa tadi Bapak Taufik Baudin yang merupakan salah satu prinsipal kita, kasihan sebenarnya ya. Dan kami pun tidak berkeinginan untuk memperlakukan yang sedemikian. Tapi kami sudah berjanji ya, TPU sudah berjanji bahwa persidangan ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bangsa. Kita pernah mengalami suatu pengalaman yang sangat traumatik ya Bang ya. 2 persidangan yaitu 265 dan 266 sama di sini juga, dan perlakuannya pun sama, sehingga kami ambil kesimpulan besok ujungnya seperti apa kami sudah tahu. Nah, oleh karena itu mumpung itu belum terjadi, kalah menang itu urusan Allah ya, tetapi kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, perjuangan ini jangan dianggap main-main. Kita ini membutuhkan kepemimpinan dan keteladanan. Demikian. Assalamualaikum. Yang pertama soal kebohongan ya, Jokowi. Kebohongan, kemudian juga carut-marut hukum, serta tentang DPR yang tidak melakukan tugasnya kepada Jokowi berupa pengawasan. Ya. Demikian Bang. Ya, oke. Lanjut. Masih yuk. Masyarakat. Ya, seperti yang rekan-rekan saya tadi, bahwa pada intinya, poinnya, kita sebetulnya sidang tadi itu buang-buang waktu, karena ini sudah memasuki 3 minggu lebih, hampir 1 bulan, ya, di mana pihak tergugat, yaitu pihak Jokowi, ya, kuasa hukum Jokowi, sampai detik ini belum juga bisa menunjukkan kuasa hukum yang formal secara hukum acara perdata. Itulah yang tadi kita pertanyakan berulang-ulang. Faktanya hakim tetap melaksanakan akan
diadakan agenda mediasi, dan itu kami tolak habis. Ya karena apa? Karena kalau mediasi dilanjutkan, kita berhadapan dengan kuasa hukum yang tidak sah. Ya, kuasa hukumnya Jokowi yang tidak sah karena tidak memegang atau memiliki surat kuasa yang resmi. Oleh karenanya tadi lucu, pada akhirnya hakim tanpa memutuskan apapun ketok palu saja langsung kabur. Jadi hakim ini kabur gitu dari persidangan ini. Jadi kami tidak tahu Contempt of court tuh. konten, bisa juga dikatakan Bang Egy, contempt of court tadi, penghinaan pada suatu pengadilan ya kita katakan Contempt of court. contempt of court. Oleh karenanya kesempatan ini kami tim kuasa akan menghadapi atau meminta klarifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ataupun siapa yang mewakili, dan kami akan sampaikan atau laporkan sidang tadi. Gitu Bang. Terakhir, aspirasi masyarakat bahkan jauh-jauh dari Bandung, dan tokoh masyarakat kita Ustadz Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 November 2023, Bunda Mary sini. Bunda Mary baru datang. Bunda Mary silakan masuk. ini lanjut Bang. Ya. Sini sini. Ya. Di sini Ini bisa, Ustaz. nggak apa-apa deh. Oh, udah ada ya. Sorry. Ya. Kamu ngomong. Jangan dulu. Saya ulang ya. Hari ini, hari Senin, tanggal 6 November 2023, Ya. kami dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, khususnya dari Bandung, ini hadir ke yang ketiga kali Bang. Tiga kali. Nah, selama proses persidangan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kesan kami terhadap majelis hakim, satu, majelis hakim itu terkesan seperti tidak punya kompetensi untuk memimpin persidangan. Kalau tadi, kesannya lebih dari itu. Majelis hakim itu terkesan tidak bertanggung jawab dan pasang badan. Nah, dibuktikan beliau memutus atau mengetuk palu meninggalkan ruang persidangan alias kabur. Nah, jadi kita melihat selama saya mengikuti proses persidangan, baru kali ini pengalaman saya ada Hakim majelis kabur. hakim yang kabur. Nah, karena seperti itu, maka pertama kami merekomendasikan atau menyampaikan aspirasi kepada kuasa hukum penggugat agar ketiga majelis hakim tadi dilaporkan kepada Ketua PN Jakarta Pusat. Nah, supaya ada sanksi. Ini kan tidak mencerminkan proses pengadilan yang bagus ya. Yang kedua, ini minta diganti, bahwa nanti pengadilan tetap harus dilangsungkan dan majelis hakimnya untuk diganti. Kemudian yang ketiga, kami meminta juga kepada kuasa hukum, jika dalam analisis kuasa hukum ternyata kemungkinan kalaupun diselenggarakan proses peradilan, kemungkinannya tidak akan benar atau akan terus seperti ini, maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk bagaimana caranya agar terwujud rasa keadilan di masyarakat. Nah, hukum ini kan produk politik. Nah, patut diduga bahwa pengadilan seperti ini ada yang mengintervensi. Dan yang mengintervensi itu adalah orang yang punya masalah. Nah, dalam hal ini bisa jadi yang menjadi tergugat. Yang dalam hal ini adalah tergugat satu. Nah, dalam hal ini kami justru melihat bahwa tergugat satu dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Ini sudah berkali-kali diulang-ulang bahkan di setiap pengadilan, bahwa yang digugat itu adalah pribadi daripada Jokowi, bukan sebagai presiden, kebijakan negaranya. Nah, pertanyaan seriusnya Bang Egy, kalau misalkan ini umpama ya, analogi contoh saja, Jokowi misalkan ada sengketa dengan istrinya, Ya. kemudian digugat cerai. Nah. Nah, itu yang menghadapi apa? Mensesnek. Nah, kan enggak ya? Logikanya kan begitu. Nah, kalau misalkan Jokowi digugat atau urusan warisan atau apalah ya. Nah, kemudian kan yang digugat dia pasti kalau dia mau menyerahkan kepada pihak lain, memberikan kuasa hukum. Nah, kuasa hukum itu ada tanda tangan basah. Nah, ini logika orang awam nih masyarakat. Nah, tapi ini kok seperti ini, maka ada indikasi apa yang dituduhkan oleh masyarakat bahwa ijazah itu palsu, Jadi sangat mungkin, sangat mungkin. Ini kan logikanya kalau orang benar. Saya kasih contoh Bang ya. Ya. Bagaimana seorang ini? Pemimpin kita kan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Pada suatu hari
dalam suasana haji wada, Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Ini kan di akhir masa kenabian dari Rasulullah. Setelah itu tidak lama lagi kemudian meninggalkan para sahabat ya. Artinya beliau wafat. Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah di antara kalian pernah ada yang tersakiti baik perkataan atau dengan perbuatan aku? Ini pemimpin yang baik, Pak. Iya. Kemudian semua para sahabat diam sampai 3 kali. Tiba-tiba setelah 3 kali ada yang berkata, Ukasa, aku ya Rasulullah. Yang lain kaget. Ini kenapa? Apa yang engkau pernah tersakiti oleh aku? Begini ya Rasulullah. Pada suatu kondisi pada perang Badar, kita sama-sama naik unta. Kemudian engkau melecutkan cambukmu. Nah ujungnya kena kepada aku. Aku tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak sengaja, tapi aku kena. Nah aku ingin kisos, aku ingin balas. Nah itu kata Ukasa. Mendengar itu sahabat Rasul Marah. itu tidak terima. Nah ini terbalik. Ini sahabat yang menawarkan, bukan presidennya yang menginstruksikan, bukan presiden yang menugaskan. Sahabat yang menawarkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, sudah saja Ukasa, kalau kamu mau mengkisos Rasul, aku saja. Dikis apa yang dicambuk? Kata Umar, aku saja. Sahabat kami berebut. Tapi kata Rasulullah, enggak. Nah, Ini urusan aku. jadi pribadi Rasul sendiri. Pribadi Muhammad bin Abdullah, meskipun Rasulullah Muhammad SAW. Biar aku saja yang merasakannya. Kalau memang Ukasa mau mengkisut mencambuk aku. Ya. Kemudian kata Ukasa belum sampai di situ. Pada waktu itu aku bertelanjang dada. Maka aku pun ingin engkau membuka pakaianmu. Masya Allah, orang menangis itu. Tapi Rasulullah nggak merasa hina, kurang ajar ini sahabat. Dibuka bajunya. Kemudian setelah dibuka, Ukasa kemudian mendekat dan memeluknya. Ukasa itu modus, artinya ingin mendekat Rasulullah, memeluk Rasulullah, ingin bagaimana beliau secara langsung mendekat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi poinnya adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berlaku adil dan tidak ada gengsi, tidak ada apapun. Kalau memang ada yang dianggap salah, supaya siap. clear, Ukasa itu bukan untuk kisos. Bukan. Jelas. Artinya prinsip itu kan setelahnya. Ya. Itu setelah ending di akhir cerita. Tapi pada waktu awalnya kan beliau meminta. Nah kan rakyat juga ini harus dipahami ijazahnya asli atau betul. Iya, Karena iya. harusnya presiden itu sederhana. Ini ada contoh dari Rasul ya. Oh, rakyat itu ingin tahu. Jadi harusnya Jokowi itu berterima kasih nih kepada kuasa hukum supaya clear, tidak ada fitnah. Kan kalau tidak ada proses hukum di pengadilan, bisa jadi bola liar isu. Iya. Wah, kalau memang iya benar ijazahnya asli. Harusnya kan kata Jokowi, Bang Egy, Pak Juju, kemudian Bu Kurnia, kemudian Bang Kan, terima kasih engkau telah kalian telah memfasilitasi rakyat Indonesia supaya clear sebetulnya seperti apa. Nah ini kan nggak begitu, maka justru melakukan sebuah manuver yang indikasinya seperti pengadilan itu diintervensi oleh kekuasaan. Maka rekomendasi kita ini harus disikapi, Bang. Iya. Tadi menarik kata Bang Egy, rakyat yang berdaulat, rakyat yang memandatkan. Jadi kalau misalkan ternyata pengadilan tidak ada rasa keadilan, nah kita mau seperti apa, Bang? Bisa sekarang tahapannya kita melakukan permohonan ke ketua PN Ketua PN, ya. supaya ganti hakim. Ganti hakim. Udah nggak mungkin hakim nih karena udah jelas berpihak. Ya. Nah, menurut kode etik hakim dia sudah melanggar. Nah, ini tolong perhatiin ya, komisi yudisial, jangan jadi sialan. Perhatiin ini komisi yudisial, ya, supaya betul-betul hakim yang nggak benar melanggar kode etik harus dihukum karena melanggar kode etik. Nah hakim ini udah melanggar hak kepentingan rakyat untuk mendapatkan keadilan, nggak didapati oleh dia dengan otoriternya, main tutup sidang aja tanpa ada kejelasan agenda berikutnya apa. Ya. Nah, oleh karena itu dengan hormat ya kepala ketua atau ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat, perhatikanlah akan keinginan rakyat di sini untuk supaya ganti hakim. Nah, sekarang ketua pengadilannya lagi pergi katanya ke MA. Nah, kita minta wakilnya, nggak ada juga. Ini pengadilan siapa yang ngurus ini? Oke lah, saya minta ke ketua panitra, kepala panitra pengadilan. Lagi lama nunggu, udah sejam nih nunggu nih. Aduh, bagaimana birokrasi kita ini? Padahal, Bang. Mahkamah Agung, ini pengadilan katanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbaik se-Indonesia. Itu bagaimana pelayanannya begini kok terbaik? Dan ketua majelis hakim, saya ingat pada waktu sidang kemarin,
dia dengan lantang mengatakan pokoknya apapun yang terjadi di sidang ketiga berlanjut. Iya. Akan langsung Kalau perlu tinggalkan. Belum ditinggalkan. Ini enggak. Enggak. Kalau Jadi dia yang ninggalin. nah ini Jangan. malah ninggalin. Kalau dia yang ninggalin. Dan sebetulnya tadi itu permintaan daripada kuasa hukum dan pengunjung sidang sederhana. Nah, karena ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, artinya duduk di sana tapi tidak punya surat kuasa keluar. Iya. Itu pun tidak dikabulkan. Padahal pekan lalu sudah Dikabulkan. dikeluarkan. Ini kan Itu logikanya ini gimana? melihatnya kita Jadi pesan yang Mungkin 2 disampaikan- minggu belum ada pesan, sekarang ada pesan. Iya. Lu jangan gitu lagi lu. Iya. Gitu. Jadi pesan yang disampaikan Ustadz tadi, begitu Rasulullah menyampaikan siapa yang pernah saya sakiti, kan begitu? Betul. Nah, maksudnya Ustadz mungkin saya sambungin pesan ini. Seorang Jokowi menyatakan, sudahkah rata aku ngibulin kalian semua? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, kitalah orang-orang yang dipimpin Bang Egy untuk melakukan sebuah proses legalitas. Tujuannya supaya jelas apakah dia berijazah atau tidak. Anda bayangkan seorang pemimpin nomor 1, 280 juta umat atau manusia yang dipimpin, terus pimpinan kita tak punya ijazah, bukan cuma sekedar memalukan, itu pidana. Mungkin saja doanya malaikat menutup karena sudah bohongnya keterlaluan sampai ke langit, bukan cuma di bumi. Saya kira mungkin itulah. Terus tutup apa ini? Jadi Kita minta PN. poinnya adalah apa permintaan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, bahwa pesan ini harus didengar, dibaca dan dilihat, bahwa hakim yang menyidangkan tadi tiga hakim itu harus diganti. Titik. Jadi mohon kepada Ketua PN dan Wakil Ketua PN serta Ketua Panitra untuk mengganti itu hakim. Carilah hakim yang netral, yang benar-benar objektif, yang menerima apa adanya. Walaupun ngerti saya itu akan sulit. Tapi ingat, siksa Allah itu ada. Jangan main-main. Di dunia maupun di kubur, apalagi di akhirat. Tolong dengarkan ini, hakim. Berat loh kalian ini. Jangan main-main. Asumsi apabila hakimnya nggak diganti atau pengadilan tidak terima kita, bagaimana? Ya jawab. Profesor Ya. yang jawab. Jangan anak profesor yang pas Nah, menjawab. saudara, kalau itu terjadi, ada 2 penting yang kita lakukan. Yang pertama, tetap kita mengajukan surat protes ke Mahkamah Agung dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu, Mahkamah Agung betul-betullah kau melakukan dengan keagungannya, objektif, sistematis, toleran kepada keadaan ini. Yang kedua, peluang lainnya adalah kalau secara formil kita udah tempuh dengan baik, ternyata tidak juga dikabulkan, itu paruh pantas namanya pengadilan rakyat. Dan tadi saya udah serahkan kedaulatan rakyat. Nah, di situ jagoannya Ustadz Asep lah. Kalau saya bertanya kan, bagaimana pengadilan rakyat bisa dimungkinkan? Ya, kalau dalam pandangan perspektif saya, ini kan tetap harus ada kata akhir ya. Ya, itu artinya supaya clear, jangan sampai ada beban sejarah yang kemudian terus menjadi polemik yang berkepanjangan. Apakah ijazahnya presiden itu palsu atau asli? Nah, kalau misalkan dalam proses pengadilan tidak terjadi proses bagaimana menjelaskan itu, maka harus ada proses yang lain. Maka kalau menurut saya, kalau majelis hakim terkesan diinterpretasi atau diintervensi ya oleh kekuasaan, makanya kekuasaan yang dipotong, Bang. Caranya bagaimana? Bagaimana, Bang, kalau misalkan kuasa hukum dengan para penggugat didampingi rakyat, kita datang aja ke MPR. Bisa. Kita minta supaya Jadi tapi itu bukan peristiwa hukum, ya bukan. itu menjadi peristiwa politik. Iya, kan tadi kedaulatan rakyat. Iya. Nah, jadi nanti udah aja minta dibakjulkan saja lah. Ya, itu salah satu cara. Jadi demikian saudara, semoga Allah kasih kemudahan dan saya masih berharap sangka baik dengan Presiden Jokowi. Ya. Semoga diberi hidayah, mau datang ke pengadilan. Amin. Tunjukkan ijazahnya. Kalau enggak, ya Jokowi mengundurkan diri lah. Itu namanya Anda tahu diri. Soeharto kita boleh tidak suka, tapi ujung ceritanya Soeharto mengundurkan diri. Ya, jadi betul-betul dia tahu diri. Gus Dur juga begitu, tahu diri.
Habibie juga tahu diri, tidak maksakan diri ya untuk tidak terus jadi presiden. Nah ini jangan sampai Jokowi tidak tahu diri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.